Oke, kembali lagi di Gus Channel. Kali ini gue pengen bikin review lagi tentang rantai. Ini sebenarnya perbedaan rantai Indopart dengan rantai asli Honda AHM. Nah, gue beli rantai ini sebenarnya sebelum corona. Harganya sekitar 250.000. Ya kurang lebih beda 50.000 dari rantai Indopart. Sebenarnya sih kalau kata gue ya lebih baik beli yang original sih, walaupun beda 50.000 gitu kan. Tapi itu tergantung dari kondisi keuangan kita masing-masing sih. Nah, sekalian gue juga pengen minta maaf nih, yang waktu bikin video tentang review rantai Indopart yang pertama, gue tuh ada kesalahan. Sebenarnya untuk akselerasi motor itu sebenarnya emang nggak berpengaruh sih gitu kan. Untuk akselerasi motor sih nggak berpengaruh gitu. Gue juga konsultasi sama temen gue, katanya emang nggak berpengaruh sih. Nggak taunya itu pengaruhnya dari indikasi kopling motor gue tuh tipis gitu, kampas koplingnya tipis, makanya di situ tenaga gue berkurang, dan tenaganya berkurang pas banget setelah gue ganti rantai gitu kan. Nah, tapi untuk perbedaan yang gue pengen kasih tahu di sini itu ada beberapa perbedaan sih sebenarnya. Kalau kata gue sih hampir sama semuanya, tapi memiliki sedikit perbedaan gitu. Nah, untuk perbedaan kita ukur dari harga. Kalau untuk rantai Indopart nih, kalau untuk rantai, maksud gue rantai Honda ini, dia cuman beda 50.000 sama rantai Indopart. Gue beli rantai Indopart harga 180.000 plus ongkos pasang 20.000, jadi total sekitar 200.000 gitu kan. Nah, untuk rantai Indopart ini gue beli 230 atau 220, gue lupa. Pokoknya sama ongkos bongkar pasang itu semua 250.000. Menurut gue sih beda 50.000 ya nggak begitu jauh gitu kan. Kalau kita ukur dari segi keawetan sama kualitasnya sih bagusan Honda pastinya gitu kan, namanya juga rantai original gitu kan. Tapi kalau gue saranin sih dua-duanya recommended sih. Nah, untuk perbedaan kedua itu untuk dari kesenyapan, kayak contoh misalkan suara rantainya lah gitu kan. Kalau untuk suara rantai untuk merek untuk yang Honda ini itu kalau gue rasa dia lebih smooth, lebih halus suaranya dibanding dengan rantai yang Indopart gue beli kemarin gitu kan. Ya mungkin dari segi harga lebih mahal sedikit gitu kan, tapi ya kualitasnya juga bagus sih gitu kan dibanding dengan rantai Indopart. Beda sekitar 50.000. Nah, walaupun rantai ini dibilang senyap, bukan berarti rantai Indopart itu menurut gue itu berisik banget, enggak. Jadi kalau gue ukur ya, gue pernah ukur kalau misalkan pakai 1 minggu tanpa hujan, gue pakai pelumas khusus rantai, itu dia tahan bisa sampai 1 minggu untuk motor yang untuk rantai merek Honda ini. Dan kalau untuk Indopart yang gue pakai waktu itu sekitar berapa hari, kalau gue rasa dia udah pelumasnya tuh kayak udah hilang. Gue nggak tahu tuh kenapa tuh kayak gitu tuh. Soalnya gue coba, apa mungkin yang gue pakai rantai ini lagi hoki aja gitu, tahan lama gitu. Soalnya udah berapa kali gue coba, kalau rantai ini tuh gue pakai pelumas dia hampir seminggu tahan gitu. Tapi gue nggak tahu. Bisa tulis di komentar aja kalau tahu jawabannya, apa mungkin pengaruh atau nggak berpengaruhnya, tulis aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Nah, untuk perbedaan yang selanjutnya, ini perbedaan yang ke berapa ya, gue lupa, ketiga kalau nggak salah. Nah, untuk perbedaan yang ketiga ini, kalau gue ukur dari tingkat keausannya, emang rantai Honda ini lebih lama untuk keausan, tingkat keregangan rantainya ini, jarak bebasnya. Menurut gue lebih kalau keausan lebih cepet untuk yang Indopart. Kalau yang ini gue pakai sekitar 1 bulanan itu masih kuat. Dan kalau untuk rantai Indopart ya seperti yang gue ceritain waktu itu, dia cepet banget ausnya gitu kan. Dan gue pakai yang rantai ini itu ausnya lumayan lama, beda berapa, bahkan bukan beda berapa hari gitu, beda berapa minggu untuk gue kencengin lagi gitu kan. Dan itu terasa banget sih kalau rantai kendor, biasanya kan suaranya krecek kayak gitu kan. Jadi gue tahu gitu dimana posisi rantai itu udah lumayan kendor sama belumnya gitu. Nah, untuk kesimpulannya, kalau menurut gue sebenarnya mau rantai Indopart atau rantai AHM asli Hondanya, itu sih sebenarnya pengaruh dari kita pribadi gitu. Apakah kita mampu untuk beli yang aslinya atau enggak gitu. Sebenarnya jarak 50.000 sih nggak begitu jauh, kecuali emang lu lagi urgent banget di bengkel rantai putus gitu, tau-tau emang nggak ada rantai lagi gitu, adanya Indopart ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gue rasa sih ya itu tergantung dari kita sendiri sih. Kalau menurut gue dua-duanya recommended juga,
recommended juga, bagus juga. Dan untuk bahan sih nggak begitu jauh, jadi perbedaannya itu bukan perbedaan yang menurut gue tuh jelek banget gitu. Dan untuk rantai PNP juga belum gue coba, menurut gue sih hampir sama ya, mungkin bahan aja beda gitu kan, sama kualitas beda, mungkin ya beda pabrik doang gitu kali ya, bahan mungkin hampir sama gitu kan. Jadi itu tergantung dari pribadi kita sendiri, kita mau pakainya rantai apa. Dan ini juga gue rantai pakainya ukurannya sama kayak yang Indopart kemarin, nggak beda sih, beneran sama, ini sama persis sama yang Indopart kemarin itu. Jadi itu aja sih menurut gue sih. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau mungkin pengen share pengalaman kalian juga, terus juga atau mungkin jawab pertanyaan gue yang tadi gitu kan, atau mungkin ada salah-salah dari kata dari yang gue ucapin selama gue review ini, kalian bisa tulis di komentar aja. Dan sampai sekarang saat ini juga kalau kalian tulis komentar itu juga saran yang membangun juga sih menurut gue sih. Kayak misalkan kalau menurut gue tuh rantai itu nggak ngaruh ke akselerasi. Iya sih, gue ngerasain sih, nggak taunya pas gue konsultasi sama teman gue emang nggak berpengaruh. Oke, mungkin itu aja review dari gue. Kalau gue ada salah kata atau mungkin salah ucapan bisa dikoreksi aja di komentar. Dan jangan lupa kalian like video ini kalau kalian suka, dan juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian kalau misalkan teman kalian butuh referensi atau mungkin reviewnya gitu kan. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa kalian subscribe untuk mengetahui bahwa ada video baru lagi dari gua. Mohon maaf banget nih, gue juga bikin video lama. Ada yang ngomong juga tuh waktu itu, bang kok nggak bikin video lagi, udah berapa minggu itu, gara-gara corona, gara-gara pandemi gini sih gue jadi agak sulit ya untuk pakai laptop gitu kan, karena gue ini laptopnya waktu itu laptop pinjem, jadi laptop gue sendiri rusak untuk ngeditnya gitu kan ya. Jadi selain keterbatasan laptop, gue juga jadi banyak numpuk gitu kan tugas-tugas yang harus gue selesaiin gitu kan dari beberapa bulan ini gitu kan. Mungkin kalau nggak salah video terakhir gue tuh kalau nggak salah tentang karburator motor ya, itu udah berapa minggu sih, udah lumayan lama juga. Oke, mungkin itu aja video review dari gue. Selamat menonton, terima kasih.